Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Saraswati dari kelompok 3 materi dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Dasar, Tujuan, dan Prinsip Ilmu Dakwah yang dipresentasikan pada hari Senin tanggal 6 September 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 subbab, yaitu kewajiban dakwah, keutamaan dakwah, tujuan dan fungsi ilmu dakwah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah, prinsip-prinsip dakwah, dan dakwah sebagai kebutuhan masyarakat. Yang pertama yaitu kewajiban dakwah. Kewajiban untuk melaksanakan dakwah Islam tentunya erat terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalil yang menunjukkan kewajiban dakwah adalah tertera dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwasannya kewajiban berdakwah atas semua manusia, baik dalam bentuk fardu kifayah maupun fardu ain. Dalam pengertian lain, hendaklah semua kaum muslimin menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Selanjutnya, ada keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah terdiri dari 5 antara lain. Pertama, dakwah adalah muhimmatur rasul, tugas utama para rasul alaihi salam. Yang kedua, dakwah adalah ahsanul a'mal, amal yang terbaik. Yang ketiga, para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda, al-husulu ala al-ajri al-azim. Yang keempat, dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, an-najatu minal azab. Dan yang kelima, dakwah adalah jalan menuju khairul ummah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dakwah. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada fungsi dakwah. Dakwah Islam bertugas memfungsikan kembali indera keagamaan manusia yang memang telah menjadi fitri asalnya, agar mereka dapat menghayati tujuan hidup yang sebenarnya untuk berbakti kepada Allah. Dari uraian di atas, maka disebutkan bahwa fungsi dakwah ialah dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat, sehingga meratalah rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak putus. Penjelasan selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan dakwah. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dakwah, yaitu penguasaan akan pemahaman agama, memiliki iman yang kuat, kesadaran yang sempurna akan pentingnya berdakwah, rasa cinta terhadap agamanya sangat besar, dan berdakwah secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang muslim yang akan berdakwah harus siap dan mau menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faktor yang mendukung keberhasilan dakwah adalah agar dakwah ini sukses dan manusia pun menerimanya serta sampai pada tujuan yang mulia. Di antara faktor-faktor pendukung keberhasilan dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Kedua, keimanan yang kuat. Ketiga, kecintaan yang kukuh. Keempat, kesadaran yang sempurna. Dan yang terakhir, kerja yang kontinu. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah menurut Effendi terbagi menjadi 7, yaitu 1. Berdakwah itu harus dimulai dengan keadaan diri sendiri, ibda binafsi. Kedua, secara mental, dai harus siap menjadi pewaris para nabi. Yang ketiga, dai harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk mendapat memahami pesan dakwah. Yang keempat, dai juga harus menyelami alam pikiran masyarakat dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, dai harus bersabar. Yang keenam, citra positif dakwah akan melancarkan komunikasi dakwah. Dan yang terakhir, dai harus memperhatikan tertib urutan pusat perhatian dakwah.
Selanjutnya penjelasan terakhir, dakwah sebagai kebutuhan masyarakat. Dakwah merupakan suatu hal yang paling urgen dan bahwasannya umat di setiap zaman dan tempat benar-benar sangat membutuhkan kepada dakwah. Bahkan kebutuhan mereka terhadap dakwah adalah suatu hal yang darurat atau mendesak. Karena manusia membutuhkan orang yang dapat menjelaskan kepada mereka tentang apa saja yang diberitakan oleh Allah kepadanya sebagai hamba dan wakil Tuhan di muka bumi. Dan karena kondisi manusia pasti diwarnai dengan kerusakan, ketamakan, dan hawa nafsu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.